bersama-sama melihat firman Tuhan untuk membawa kita lebih peka terhadap keadaan dan kita lebih peka untuk mendengar suara Allah. Untuk itu pertama-tama kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saat itu Paulus sedang menantikan Silas dan Timotius untuk tiba di Athena. Tetapi sambil menantikan, Paulus sedih hatinya karena dilihatnya kota Athena itu sangat penuh dengan kuil-kuil buatan tangan manusia dan seakan-akan sudah meninggalkan Allah, lalu lebih percaya kepada kuil-kuil itu. Padahal dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-24 dan 25 bunyinya seperti ini, bahwa Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi jelaslah kenapa Rasul Paulus begitu sedih, karena Rasul Paulus tahu bahwa dengan tinggal di kuil-kuil atau meminta pertolongan dari yang bertugas di kuil-kuil itu, atau seakan-akan melakukan bantuan kepada Allah, sesungguhnya enggak demikian. Bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi itu, Dia memberikan kehidupan kepada kita, Dia yang menolong kita, dan Dia juga yang selalu ada sama kita. Dan kita cari Dia bukan di kuil-kuil buatan manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus bersedih. Nah, hari ini kita akan bersama-sama bagaimana supaya kita bisa peka terhadap keadaan seperti Rasul Paulus peka terhadap keadaan di Athena yang sudah mulai beralih kepada penyembahan-penyembahan berhala, atau juga bagaimana peka terhadap suara Allah. Nah, hal ini berlaku sampai sekarang. Kadang-kadang secara tidak sadar, karena keadaan, karena tekanan-tekanan ekonomi, karena keadaan kesehatan, karena keadaan bermacam-macam pandemi, itu membuat tidak lagi fokus kepada Allah, tapi seakan-akan mulai fokus kepada hal-hal lain seperti berhala-berhala dalam tanda kutip buatan manusia. Kenapa begitu? Sebab manusia itu inginnya instan, dalam hitungan 1, 2, 3 lalu terjadilah sesuatu. Kenapa Allah tidak bisa berbuat itu? Allah itu bisa karena Dia menciptakan langit dan bumi. Tentu ada alasan supaya kita lebih dekat sama Dia, supaya kita lebih taat, supaya kita bersungguh-sungguh. Nah, hal yang pertama supaya kita peka terhadap keadaan dan bisa mendengar suara Allah, kita baca dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan teman-teman Magos, bahwa sesungguhnya kadang-kadang tanpa kita sadari, hubungan kita dengan Allah itu semakin lama semakin menjauh. Bukan Allah yang menjauhi kita, tetapi keadaan yang kita hadapi di dalam dunia ini, yang tadi saya sebutkan dari tekanan-tekanan dan keadaan, itu membuat kita semakin jauh dan semakin jauh. Itu sebabnya Yakobus bilang, perbaiki hubungan dan mendekatlah kepada Allah. Jangan mendekat kepada yang lain, karena sumber kekuatan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Jadi bagaimana hubunganmu dengan Allah? Hubungan kita semua, nah itu harus kita koreksi lagi.
semakin dekat sampai kita betul-betul menyatu, sampai hatinya Allah sama seperti hati kita dengan hubungan yang erat, maka segala sesuatunya menjadi lancar. Kita tidak lagi berharap kepada yang tadi disebut patung-patung dalam kuil-kuil dalam tanda kutip, karena kekuatan kita adalah Allah. Jadi ya, hal pertama adalah hubungan kita harus lebih dekat kepada Allah dalam segala keadaan. Kalau dalam keadaan senang kita bisa dekat kepada Allah, dalam keadaan susah harusnya kita lebih dekat, karena kita tahu sumber kita adalah dari Allah. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus merasa sedih, jangan lagi kau buat Rasul Paulus juga sedih setelah melihat kita, bukan? Nah, tetapi biarlah cukup Rasul Paulus bersedih di Athena, tapi ketika Rasul Paulus melihat kita, ternyata kita masih tetap kuat, ternyata kita masih tetap setia. Namun apabila kita belum setia, apabila kita ternyata sudah mulai menjauh, ini adalah kesempatan. Yehezkiel bilang, ayo lebih dekat kepada Allah, perbaharui hatimu. Kita lanjutkan berikutnya dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 adalah hubungan. Yang kedua adalah mendekat kepada Allah. Berikutnya, bagaimana supaya peka terhadap keadaan dan juga kita bisa peka terhadap suara Allah. Apakah Allah itu tidak mau bersuara? Apakah Allah itu sama kita sudah mulai berubah, tidak mengasihi lagi? Allah itu adalah Allah yang setia. Dia mengasihi kita tanpa batas, walaupun kadang-kadang kitanya yang tidak setia, tapi Allah itu tetap setia. Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1 yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi apa sebenarnya yang menjadi permasalahan sehingga kita tidak peka terhadap suara Allah? Dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita peka, kita harus hidup kudus, kita harus berkenan. Artinya memang kita sama-sama hidup di dunia, tetapi hidup kita harus berbeda. Sama-sama kita bergaul, tetapi dalam hal iman itu pasti tidak bisa diganggu-gugat. Yesus Kristus adalah harga mati karena Dia mengasihi kita, karena Dia berkorban buat kita. Jadi kita harus hidup kudus dan berkenan. Apabila kita lakukan, maka Allah itu sudah siap untuk berbicara, untuk memberitahukan kepada kita. Sebab firman-Nya berkata, aku akan beritahukan kepadamu hal-hal yang belum kau ketahui. Dan di lain hal dikatakan begini, burung ada sarangnya, serigala ada lubangnya, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir oke lah di rumahku banyak tempat tidurnya juga empuk, nyaman. Oh, bukan gitu maksudnya. Maksudnya kepala, Kristus sebagai kepala ingin ditempatkan pada satu tubuh yang kudus, satu tubuh yang benar-benar sesuai dengan hatinya. Karena begitu komando dari kepala, itu anggota-anggota tubuh siap untuk melakukannya. Itu sebabnya dikatakan, kenapa tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, yaitu Allah membutuhkan suatu tubuh yang kudus, yang Rasul Paulus bilang, biar kiranya hidupmu berkenan, kudus di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah punya rencana yang indah dalam hidupmu, karena Allah punya rencana besar dalam setiap hidupmu.
keberadaan kita adalah anugerah dan Tuhan akan melakukannya bagi kita. Itu sebabnya dia membutuhkan tempat untuk meletakkan kepalanya. Katakan, Tuhan, itu adalah aku. Amos yang bilang, Kristus adalah kepala. Setiap tubuh, jadi apapun dia, kalau itu terkoneksi dengan baik, pasti dahsyat. Tidak perlu menjadi yang paling nomor satu jadi jempol, jadi telunjuk pun bagus, jadi jari tengah pun bagus, bahkan jadi kelingking yang terkecil pun indah. Jari manis apalagi, itu tempatnya cincin. Jadi kaki pun, kaki juga penting. Jadi apapun yang Allah berikan buat kita, selama kita terkoneksi dengan baik dengan kepala, Kristus adalah kepala, pasti dahsyat keberadaan kita. Jadi kita tidak perlu minta harus jadi apa, karena kita juga tidak bisa, Tuhan, kenapa Engkau tidak lahirkan aku menjadi anaknya presiden? Tuhan, kenapa tidak Engkau lahirkan aku menjadi anaknya konglomerat? Oh, enggak begitu. Tuhan justru punya rencana indah dalam setiap kehidupan kita. Setiap keberadaan kita adalah indah. Jadi bagaimana supaya kita bisa peka? Bagaimana supaya kita bisa mendengar suara Allah? Dan Rasul Paulus bilang dalam Roma tadi, kita harus suci, harus kudus, dan berusaha untuk hidup benar. Artinya kita hidup tidak sama dengan di keadaan dunia ini. Walaupun bekerja kita bisa bersama-sama, walaupun hidupnya masih bersama-sama, kita masih di dalam dunia, bukan udah ngawang-ngawang di surga ketujuh, belum. Tetapi dikatakan bahwa Allah akan memelihara kita, Dia akan menjaga kita selama kita di dalam dunia, sampai kita di dalam keabadian bersemu dengan Tuhan. Jadi sebenarnya sederhana banget. Allah nggak pernah ngajarin kita yang susah-susah. Allah nggak nyuruh-nyuruh kita harus nyebrangin laut dulu, kita harus ke gunung dulu, kita harus kemana baru kita bisa mengerti. Tidak. Dia secara jelas, dia ingin memberitahukan, dia tuh Bapa yang kekal, Bapa yang dahsyat, tapi dia mengasihi anak-anaknya, yaitu kita. Dia ingin kita berhasil, dia ingin kita sukses, dia ingin kita sukacita, dia ingin kita sehat. Itulah Bapa terhadap anak-anaknya. Dan Yesus bilang, sampai engkau seperti aku, itulah Allah. Kemudian berikutnya, bagaimana supaya kita bisa peka terhadap keadaan dan kita juga bisa mendengar suara Allah dengan begitu jelas. Nah, kita baca satu ayat lagi terakhir dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-15, pasal yang ke-12, ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Halo Bapak Ibu, teman-teman Magos. Hari ini Rasul Paulus kasih tahu sama jemaat Korintus bahwa aku nggak sungkan-sungkan korbankan milikku karena aku mengasihi kamu. Kalau aku mengorbankan milikku untuk kamu, masakan kamu nggak mengasihi aku? Nah, apalagi Allah, Dia sudah lebih dahulu berkorban buat kita, dan kita digaranti untuk bisa selamat karena korban Kristus. Karena Yesus bilang, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Artinya Yesus udah buka jalannya, Dia udah kasih tahu jalannya, dan kita mengucap syukur. Nah, apa hubungannya dengan perkataan Paulus? Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kepada konteks kita. Bagaimana supaya kita bisa peka terhadap keadaan dan bisa mendengar suara Allah? Nah, dikatakan oleh Rasul Paulus, kita yang sudah selamat, kalau kita sudah selamat lalu berdiam diri, itu nggak akan terjadi apa-apa. Kau harus action, kau harus buat sesuatu. Dan Rasul Paulus sendiri bilang, aku mengasihi kau, jemaat Korintus, aku juga siap korban buat engkau.
Bagaimana dengan kita? Kalau kita siap untuk berkorban, apapun yang bisa kita lakukan, baik tenaga, waktu, pikiran, bukan nggak mungkin juga dengan biaya dan lain-lainnya. Kalau kita berani korbankan buat Allah, maka Allah yang mengasihi kita itu, Dia lebih mengasihi lagi kepada kita. Bisa nangkep? Halo? Kalau anakmu yang kau kasihi, ya, bisa memberikan sesuatu buat engkau, walaupun pemberiannya itu sederhana, apa sih yang kau rasakan? Dalam hatimu akan bilang, aku mengasihimu, tapi sekarang aku lebih mengasihimu lagi. Kalau perlu apapun yang kau butuhkan, sebelum kau minta akan kuberikan, karena aku lihat engkau memikirkan aku. Oke, ya, hari ini renungannya seperti itu. Sebab dengan demikian kita bisa melihat keadaan. Allah akan beritahu kepada kita. Dengan demikian kita jadi peka. Kalau itu semua kita coba, kita lakukan, kita jalani dengan hati yang tulus, karena mengingat Allah telah mengasihi kita. Lalu sekarang kita baca ayat yang terakhir, ayat yang paling favorit, ya. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, ya, seperti ini bunyinya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan baik-baik nih ya. Rasul Paulus bilang begini, kita tahu sekarang. Mungkin dulu kita kurang begitu paham, kurang begitu tahu, tapi setelah kita jalani itu tadi, nah akhirnya sekarang kita tahu bahwa segala sesuatu, dalam segala sesuatu urusan kita di dalam dunia ini, Allah ikut bekerja. Allah ikut bekerja, dan bekerjanya itu untuk mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan malapetaka, bukan membuat kau jadi apes, jadi sial, bukan. Allah mendatangkan kebaikan bagi siapa? Apakah bagi semua orang? Oh, ntar dulu, hanya untuk mereka yang dikasihi oleh Allah. Siapa itu yang dikasihi oleh Allah? Saudara dan saya, kita semua yang kita sudah paham bagaimana kita hidup, yaitu buat kita, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi begitu indah, begitu baiknya Allah. Semua rencananya, semua pekerjaannya semata-mata ditujukan buat kebaikan kita. Itu sebabnya mulai sekarang kita mulai mengerti. Mungkin kemarin belum mengerti, kita tahu sekarang Allah turut bekerja, dan kita akan melihat bagaimana kebaikan Allah. Kita bisa paham bagaimana keadaan, kita bisa dengar suara Allah, dan kita berjalan terus dalam kebenarannya. Tuhan Yesus akan menuntun kita sampai dunia bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Dunia tidak bisa melihat karena Kristus sudah berangkat ke surga, tapi dunia bisa melihat Kristus melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.